Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat muslim yang berbahagia, setiap kali bulan Ramadan tiba, umat Islam di seluruh dunia menjalankan berbagai ibadah dengan penuh semangat. Kita berpuasa, memperbanyak salat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun ada satu ibadah yang selalu menjadi penutup dari rangkaian ibadah Ramadan, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah bukan hanya sekadar kewajiban tahunan. Ia memiliki sejarah yang sangat mulia dalam perjalanan Islam. Di balik kewajiban ini, terdapat hikmah yang luar biasa, membersihkan jiwa orang yang berpuasa, sekaligus membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah zakat fitrah? Kapan zakat fitrah mulai diwajibkan dalam Islam? Mari kita telusuri bersama. Zakat fitrah mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, tahun yang sama ketika puasa Ramadan diwajibkan kepada umat Islam. Artinya, sejak awal kewajiban puasa, Allah juga menetapkan zakat fitrah sebagai penyempurna ibadah tersebut. Kewajiban ini ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, merdeka maupun hamba sahaya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 syau kurma atau 1 syau gandum kepada setiap muslim, baik budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Hadis ini menunjukkan bahwa zakat fitrah adalah kewajiban yang sangat penting dalam Islam. Pada masa Rasulullah, zakat fitrah biasanya dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Di wilayah Madinah saat itu, makanan pokok yang umum adalah kurma, gandum, kismis, atau jelai. Ukuran yang ditetapkan adalah 1 syau, yaitu sekitar kurang lebih 2,5 hingga 3 kg makanan pokok. Mengapa zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan? Karena tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kaum fakir dan miskin juga dapat merasakan kebahagiaan. Di Hari Raya Idul Fitri, mereka tidak kekurangan makanan dan bisa merayakan hari kemenangan bersama umat Islam lainnya. Selain memiliki sejarah yang panjang, zakat fitrah juga memiliki tujuan yang sangat mulia. Rasulullah menjelaskan bahwa zakat fitrah berfungsi untuk mensucikan orang yang berpuasa. Selama sebulan penuh berpuasa, manusia tidak luput dari kesalahan. Mungkin ada perkataan yang tidak baik, mungkin ada perbuatan yang kurang terjaga, atau mungkin ada hati yang masih lalai. Zakat fitrah hadir untuk membersihkan semua kekurangan itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda bahwa zakat fitrah adalah pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perbuatan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Lihatlah betapa indahnya syariat Islam. Ibadah ini tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan sesama manusia. Ketika orang kaya mengeluarkan zakat fitrah, maka orang miskin merasakan kebahagiaan. Ketika yang mampu berbagi, maka yang kekurangan tidak merasa sendiri. Inilah keindahan Islam yang penuh dengan kasih sayang dan kepedulian sosial. Pada masa para sahabat Nabi, zakat fitrah sangat diperhatikan pelaksanaannya. Mereka memastikan zakat ini diberikan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Rasulullah bahkan memerintahkan agar zakat fitrah dibayarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Hal ini bertujuan agar
kaum fakir miskin sudah menerima bantuan sebelum hari raya dimulai. Bayangkan suasana Madinah pada masa itu. Sehari sebelum Idul Fitri, para sahabat sibuk menyalurkan zakat fitrah. Kurma, gandum, dan makanan pokok dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Hasilnya, tidak ada orang miskin yang kelaparan di hari raya. Semua orang dapat merasakan kebahagiaan. Semua orang bisa tersenyum. Tradisi ini kemudian terus dilanjutkan oleh generasi setelahnya. Hingga hari ini, umat Islam di seluruh dunia masih menunaikan zakat fitrah setiap Ramadan. Di berbagai negara, bentuknya mungkin berbeda. Ada yang membayar dengan makanan pokok seperti beras. Ada pula yang membayar dengan uang senilai harga makanan pokok tersebut. Namun tujuannya tetap sama, membersihkan jiwa dan membantu sesama. Zakat fitrah juga mengajarkan kita tentang makna kepedulian. Di tengah kebahagiaan menyambut Idul Fitri, kita diingatkan bahwa masih ada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Islam tidak ingin ada kesenjangan yang terlalu besar antara yang kaya dan yang miskin. Karena itu, zakat menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Ketika kita menunaikan zakat fitrah, sebenarnya kita sedang belajar banyak hal. Kita belajar bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Kita belajar berbagi dengan orang lain. Dan kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari memiliki, tetapi juga dari memberi. Bayangkan, jika seluruh umat Islam menunaikan zakat dengan penuh kesadaran, betapa banyak orang miskin yang terbantu, betapa banyak keluarga yang bisa tersenyum di hari raya. Dan betapa indahnya persaudaraan dalam Islam. Saudaraku, sebentar lagi Ramadan akan berakhir. Hari kemenangan Idul Fitri akan segera tiba. Di saat itulah kita diingatkan untuk menunaikan zakat fitrah sebagai penutup ibadah Ramadan kita. Semoga Allah menerima puasa kita, menerima zakat kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali suci di hari raya Idul Fitri. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.